Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang kering kentang Mustafa. Kalau sebelumnya aku upload semua proses dari awal sampai akhir pembuatan kering kentang Mustafa beserta tips-tips penting lainnya. Selain itu, varian rasa yang udah aku share yaitu manis gurih. Sedangkan di video ini aku mau sharing tentang kering kentang Mustafa pedas manis. Jadi yang belum nonton videonya tonton dulu ya supaya nggak ketinggalan info-info penting. Yuk langsung aja kita intip bahan-bahannya. Yang pertama ada kentang yang udah digoreng beratnya kurang lebih 500 gram. Bumbunya ada bawang merah dan bawang putih yang udah dihaluskan dan ditumis sampai matang. Cabai gilingnya juga sama ya, ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang udah dihaluskan dan dimasak sampai matang. Untuk cabai bubuknya boleh pakai yang ukuran besar atau yang halus. Sedangkan daun jeruknya cukup diiris tipis aja. Kaldu ayam bubuk dan garamnya masing-masing 1 sendok makan ya, sedangkan gula pasirnya 8 sendok makan. Kalau mau ditambahin penyedap juga boleh ya, bisa sesuai selera. Karena pesanannya ada tambahan kacang, jadi lanjut ke proses penggorengan kacang ya. Tips supaya hasil kacang gorengnya nggak gosong dan minyaknya nggak nyiprat-nyiprat saat menggoreng, yaitu pakai api yang sedang cenderung kecil dan juga minyak yang sedikit. Yang penting semua kacangnya terlumuri. Selain itu, aku juga tutup wajannya tapi sambil diawasin atau dibuka sesekali ya. Kalau kulit kacangnya udah mulai berubah kecoklatan kayak gini, boleh langsung diangkat. Jangan tunggu sampai coklat banget karena saat diangkat dan didiamkan, kacang ini bisa berubah jadi lebih coklat lagi. Bahkan rasanya juga bisa pahit. Selanjutnya yaitu proses pembumbuan kentang. Di sini aku pakai minyak goreng 1 centong sayur, kemudian aku masukin semua bumbu halusnya kecuali cabai bubuk. Setelah itu aku tumis sampai daun jeruknya mengering. Kalau daun jeruknya udah mengering, boleh langsung dimasukin kaldu ayam, garam, dan juga gula pasirnya. Aduk semuanya sampai rata dan tunggu gula pasirnya meleleh. Bumbu dasar bawang putih, bawang merah, dan juga cabai gilingnya ini aku udah punya stoknya ya di kulkas. Jadi kalau ada pesanan kering kentang, aku bisa langsung pakai dan gak perlu menumis terlalu lama. Dengan adanya stok bumbu ini, aku jadi bisa menghemat waktu lumayan banyak ya dalam persiapan masaknya. Resep lengkapnya udah ada di deskripsi. Nah, ini gulanya udah mulai meleleh. Supaya gulanya bisa larut sempurna, boleh juga ditambahin air secukupnya ya. Kalau bumbunya udah meletup-letup kayak gini, boleh langsung dimasukin cabai bubuknya. Cabai bubuk dimasukin terakhir supaya dia nggak berubah jadi pahit ya. Kalau semua bumbu udah tercampur rata, boleh langsung dimasukin kentang gorengnya. Dalam mengaduk kentang goreng itu juga perlu hati-hati, jangan terlalu ditekan supaya kentangnya nggak mudah hancur. Pastikan apinya juga masih nyala, tapi yang paling kecil. Pengadukan ini butuh waktu 15 menit ya, harus diaduk terus, jangan sampai ada yang gosong. Biasanya, kentang yang baru selesai digoreng, kalau ada bagian yang gosong, itu langsung aku sortasi atau aku pisahin ya. Tujuannya, selain agar penampilan kentangnya menarik dan cantik, ini juga bisa meminimalisir kalau saat proses pembumbuan terjadi gosong, jadi nggak lebih banyak lagi yang harus disortasi. Karena kalau ada bagian yang gosong, itu kan rasanya juga pahit ya. Nah, kalau semua bumbu udah tercampur rata, boleh langsung dimasukin kacang gorengnya dan aduk rata kembali ya. Kok kacang gorengnya nggak dimasukin dari awal pembumbuan aja sih? Nanti dia nggak kena bumbu dong. Jawabannya adalah kalau dia dimasukin dari awal, bisa aja kulit kacang itu mengelupas karena proses pengadukan ya, kan dia ditekan-tekan. Jadi lebih baik dia dimasukkan setelah kentangnya terbumbui. Kalau udah tercampur rata, boleh langsung dipindah wadah dan ditunggu sampai dingin untuk lanjut ke proses pengemasan ya.
Pastikan kering kentangnya benar-benar dingin ya sebelum dikemas supaya nggak lembab yang bisa bikin umur simpannya berkurang. Pesanan kali ini beratnya 500 gram dan 125 gram. Untuk penimbangannya, ini wadahnya udah aku ter, jadi berat bersihnya benar-benar 500 gram, biasanya aku lebihin. Jangan sampai mengurangi timbangan ya, karena kalau mau usaha itu harus jujur supaya hasilnya juga berkah dan melimpah. Nah, kalau beratnya udah sesuai, kering kentangnya diratain dan wadahnya ditutup. Aku pakai wadah tin wall ini lumayan kuat ya dan rapat juga. Bisa dipakai berulang kali dan gak perlu gonta-ganti wadah. Setelah itu, aku checklist stikernya sesuai varian rasa dari kering kentangnya. Kentang ini baiknya dikonsumsi atau dihabiskan sebelum 6 bulan ya. Bukan berarti setelah 6 bulan itu udah nggak layak konsumsi. Masih tetap enak dikonsumsi, tapi kerenyahannya udah pasti berkurang, aromanya juga udah berkurang. Apalagi kalau wadahnya udah dibuka tutup dan kering kentangnya kontak langsung sama udara. Itu bisa mempercepat penurunan mutu produk ya. Lanjut ke proses packing sebelum barangnya dikirim. Karena ini diorder lewat Shopee dan harus dikirim lewat ekspedisi, bukan aku sendiri yang ngirim ya, jadi ini harus dilindungi lebih ekstra. Biasanya setiap produk aku bungkus pakai plastik kresek yang bersih ya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi yang mungkin terjadi saat proses pengiriman. Misalnya paketnya kehujanan, produknya bisa basah. Nah, supaya nggak basah sampai dalam, itu aku bungkus plastik di setiap produknya. Walaupun setelah ini aku juga bungkus pakai bubble wrap dan juga kardus. Tapi kan pengiriman di jalan kita nggak ada yang tahu ya gimana paket itu diperlakukan. Jadi sebisa mungkin dari aku itu, aku pastikan aman dan semoga juga aman sampai di tangan pembelinya. Untuk bubble wrapnya pun juga aku nggak pelit-pelit ya, setiap produk aku kasih bubble wrap supaya lebih aman. Packingnya pun gratis, bubble wrap maupun kardusnya. Buat yang penasaran gimana sih rasanya kering kentang Mustofa Delicious ini dan juga apa sih review dari customer-customer loyal yang udah repeat order berulang kali, boleh lo langsung di check out di Shopee, linknya ada di deskripsi ya. Nah, karena aku nggak nemu kertas kosong untuk nulis resi pengiriman ini, jadinya aku bungkus lagi pakai kresek untuk aku bisa nulis nomor resinya. Kalau untuk orderan di Shopee, paketnya cukup ditulis nomor resinya ya, nggak perlu alamat lengkap penerimanya. Jadi nanti alamat lengkap penerimanya bakal di-print oleh pihak ekspedisi. Nah, kalau paketnya udah siap dikirim, tinggal taruh di depan rumah dan tunggu abang paketnya untuk pick up sesuai jadwalnya. Terima kasih yang udah nonton videoku sampai selesai. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat dan juga bisa jadi inspirasi buat yang mau mulai usaha. Jangan lupa support channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih and see you on the next video.